Ya, shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sepakat dalam hati. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Kita telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mau melanjutkan ke eksposisi atau pembelajaran kita di Hakim-Hakim. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita sepakat di dalam doa Bapa kami terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hari ini hari yang luar biasa ya Tuhan. Hari ini hari yang indah buat setiap kami yang berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Bila Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami senantiasa, melepaskan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, dan mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang benar-benar menghormati, menghargai setiap kehendak yang Tuhan harus kami pahami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya juga sekedar menjadi orang-orang yang tunduk dan taat sebagai umat, tetapi pribadi-pribadi yang layak untuk tinggal bersama dengan Bapa di sorga dalam kerajaan yang mulia dan kekal. Dijauhkanlah kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan biarlah pada hari ini Engkau menerima pujian penyembahan kami. Dan pujian penyembahan kami yang keluar dari mulut lidah kami adalah pujian penyembahan yang menyenangkan dan juga berkenan. Tidak hanya di tahta kerajaan di sorga, tapi juga bersama dengan seluruh malaikat bersukacita dan bersukaria. Tidak ada kesakitan, tidak ada kepedihan, tidak ada ketakutan ketika hadirat Tuhan memenuhi tempat di mana kami berada masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, dan Tuhan beri kelegaan, dan yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang tertutup Tuhan bukakan. Dan apa yang kami cari Tuhan akan buat untuk kami boleh temukan, sehingga kalau kami meminta Tuhan akan memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita mau sama-sama langsung menaikkan pujian. Dan berikut saya share. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama Selama aku aku hidup. hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, ku mau bernyanyi bagimu, Yesus Tuhan. Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mau menyanyi untuk Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sebagaimana pujian tadi ya Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami berikan dari dasar hati kami bersama-sama sebagai satu kumpulan saudara-saudara yang seiman, yang sepakat bahwa kalau kami mencari wajah-Mu di pagi hari, maka segalanya ditambahkan atas kami. Apa yang kurang pada kami Tuhan? Ada yang belum mendapatkan keturunan, ada yang belum mendapatkan cucu, ada yang belum mendapatkan pekerjaan, ada yang belum mendapatkan warisan barangkali, ada yang belum mendapatkan jabatan yang tepat, ada yang belum mendapatkan hatinya Tuhan lagi, karena mungkin sudah terlalu banyak kekecewaan. Biarlah hari ini, pagi ini kami belajar menyadari bahwa kalau kami cari wajah Tuhan, kami akan mendapatkannya, menemukan dan mendapatkan apa yang selama ini belum ada dalam kehidupan kami, atau yang sudah ada namun kemudian hilang, dan kami akan mendapatkannya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita punya Allah yang hebat ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hebat, sangat hebat, teramat hebat, selalu hebat, selamanya hebat. Namanya siapa? Yesus Kristus. Tos dulu ya. Des. Ya, sini juga. Ini nggak boleh lupa ya Bapak Ibu. Kalau ini sering lupa Bapak Ibu. Tapi kalau ini nggak bisa lupa ya. Karena segala sesuatu yang masuk dalam hati itu tidak akan pernah lupa. Baik Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki Hakim-Hakim pasal yang kelima. Namun sebelum saya membahas Hakim-Hakim pasal yang kelima, izinkan saya untuk merekap sedikit dan mengingatkan sekali lagi ya. Karena menurut saya mengingatkan pesan Tuhan tidak ada salahnya ya Bapak Ibu. Pesan moral yang ada di dalam pembahasan Hakim-Hakim pasal yang keempat kemarin adalah jangan menjadi pribadi yang seperti Barak ya. Kenapa? Karena Barak itu sudah namanya bagus sebenarnya, tapi orangnya nggak pernah punya inisiatif sendiri ya. Dia selalu bergantung kepada keadaan. Jadi kalau misalnya dalam kumpulan, dia selalu nggak bisa punya inisiatif. Kayak nggak ada kreatifnya gitu. Jadi ya udah gitu-gitu aja. Nggak dapat kehormatan. Bahkan kehormatannya yang seharusnya milik dia jadi milik perempuan. Ya, diberikan kepada perempuan. Apakah Deborah? Kita sempat berpikir ya bahwa Deborah. Oh ternyata bukan Deborah. Ternyata justru siapa Bapak Ibu? Yael. Siapa yang nyangka coba? Itu? Gak ada yang nyangka kalau Yael yang harus menerima, bahkan diberikan keberanian untuk apa? Untuk membunuh Raja Yabin. Ya.
Siapa yang nyangka coba? Yang membunuh Sisera, panglimanya ya. Yael, seorang ibu, seorang apa profilnya wanita biasa, wanita rumah tangga lah biasa yang biasa di kemah-kemah. Tapi bisa kan? Ya itulah ya. Nubuatan Deborah itu terjadi ya. Ketika dia mengatakan, "Oke, saya ikut." Tapi kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari balik peristiwa ini. Makanya kalau kita tidak punya inisiatif, Bapak Ibu, kita selalu ketinggalan. Lihat bagaimana Barak ketinggalan terus. Ketika dia turun dari Gunung Tabor pun dia harus disuruh lagi sama Deborah sampai diingatkan lagi. Ayo, bukankah Tuhan sudah berperang buat kamu? Ya, ya, sama juga dengan pesan Tuhan buat saudara dan saya. Kita itu jangan selalu berlambat-lambat, Bapak Ibu. Jangan terlalu santai-santai. Bukankah Tuhan sudah berperang buat Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian? Jangan hanya karena belum mendapatkan satu hal lalu kita langsung kendor gitu ya. Kita langsung beralasan ini, beralasan itu, bermalas-malas ya. Semua bergantung dengan keadaan gitu. Jadi ibaratnya tidak menjadi pengubah keadaan. Kilat itu kan sebenarnya mengubah keadaan namanya. Barak itu kan mengubah keadaan. Kilat. Keadaan bagaimana Abuna? Coba kalau kita lagi posisinya apa namanya lagi terang benderang, tiba-tiba ada jeder kilat. Kita langsung berubah kan, apa kaget kan maksudnya. Siapa yang mana ada sih orang begitu dengar kilat, tadi bunyi apa ya tadi ya? Gitu tenang nggak ada tuh. Begitu dengar kilat, wih, pasti gitu kan, jeder, langsung darah Yesus. Kadang-kadang langsung masuk ke dalam kamar atau ke dalam rumah. Belum pernah ada begitu jeder. Kayak tadi kayak dengar suara apa ya? Kok familiar ya suaranya? Gitu nggak pernah kayak begitu gitu loh. Sesuatu yang benar-benar mengubah. Nah, kalau Anda bertanya seperti ada yang kemarin, Abuna itu apa sih? Abuna itu Bapak Pendeta sebenarnya. Jadi ada yang tanya yang baru bergabung, apa itu Abuna? Abuna itu Bapak Pendeta. Cuman kan kadang-kadang kenapa saya lebih suka, bukan lebih suka sih. Nyaman aja dipanggil Abuna, kenapa? Gampang. Buat orang-orang itu buat yang usia lebih tua juga manggil saya juga kayaknya nggak terlalu beban gitu. Karena kalau manggil Bapak Pendeta orang-orangnya belum bapak-bapak banget, walaupun kenyataannya saya anak dua. Dalam beberapa tahun ke depan usia saya sudah setengah abad, tapi tetap aja orang sulit untuk mengatakan, berat ngomong kata bapak itu ke saya. Jadi Abuna tuh lebih asik gitu, lebih dekat. Dan Abuni lebih gampang. Kadang kan kita suka lupa nama pendeta itu siapa, istrinya siapa. Tapi kalau Abuna pasti tinggal Abuni ya. Jadi gampang. Back to the topic ya. Jadi Abuna, kok sadar gak sih ini kok diulang-ulang? Betul, saya sadar sekali diulang-ulang. Kenapa? Karena Tuhan tuh memesankan untuk Bapak Ibu dan saya. Kapan Bapak Ibu itu dan saya itu berani untuk menjadi pembawa faktor perubahan? Karena kalau kita bergantung kepada, kenapa sih kok kamu gak datang? Ayo dia aja gak pernah datang. Aduh, itu biasa banget Bapak Ibu. Katakan itu biasa. Iya. Kenapa sih kok kamu gak pernah doa? Kamu aja gak pernah doa, nyuruh-nyuruh orang doa. Itu biasa Bapak Ibu. Suaminya gak pernah ke gereja, istrinya rajin ke gereja, itu baru luar biasa. Suaminya gak pernah bangun pagi, istrinya bangun subuh, itu luar biasa. Bapak ibunya gak pernah berdoa, gak pernah ngajarin ke gereja, gak pernah ngajarin bangun subuh, anak-anaknya bangun subuh. Doain bapak ibunya, itu baru luar biasa. Disitulah nanti orang-orang yang berhak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan taruh. Sebenarnya pesannya adalah itu. Karena kalau kita bergantung kepada orang, kita pasti akan terlambat terus. Kehilangan momen terus. Kehilangan kesempatan terus. Kehilangan kabar baik terus. Kehilangan peluang untuk bisa bertumbuh terus. Ya contoh aja misalnya kayak hari ini datang besok enggak kan. Pasti gini, kemarin ngomong apa sih? Karena Bapak Ibu di BW ya sama kayak di OIC juga gitu.
di OIC gereja yang kami rintis, yang Tuhan izinkan bentuk, model khotbahnya kalau Bapak Ibu mau tahu seperti apa sih Abuna? Kalau khotbah ya seperti ini. Khotbah, cuman bukan kayak gini. Ya jam apa gaya khotbah saya gitu. Kalau ini kan saya bukan khotbah, kita kan sharing. Beda ya. Tapi eksposisi, benar-benar pembahasan satu kitab per ayat, per perikop, jadi ngerti. Bukan hari ini temanya apa, belang belentong lah gitu. Atau misalnya nanti panggil pendeta siapa, nggak pernah. Di OIC nggak pernah panggil pendeta lain, kecuali momen-momen Natal. Kenapa, Abuna? Karena saya diberikan pertanggungjawaban besar di dalam hati saya. Orang-orang di OIC harus ngerti firman Tuhan. Bukan cuma sekedar ke gereja dengar tema khotbah. Mereka nggak butuh khotbah indah. Mereka butuh khotbah yang bisa membuat mereka dewasa dan kenyang. Itu pun penuh pergumulan Bapak Ibu. Ya, jadi nggak mudah. Kenapa? Karena memang makanan orang dewasa itu tidak mudah. Anak kecil itu kalau makanan orang dewasa pasti ini apa sih Pak? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Tapi kalau sudah terbiasa, begitu nggak makan, kayaknya nggak kenyang. Gitu. Karena memang yang Tuhan taruh dalam hati kami, saya dan istri saya adalah bukan mengenai jumlahnya, tapi mengenai kualitasnya. Memang sulit. Tapi itu yang Tuhan taruh. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu kenal saya di 13 hari, seperti itulah saya setiap minggunya. Nah, kalau Anda penasaran nanti hari Minggu boleh datang. Tapi ada beberapa yang sudah ngechat ya tadi ya. Saya mohon izin memang tadi malam saya sempat kirim di grup. Cuma baru di grup BW, belum di beberapa. Ya nanti karena kan saya lihat di sini ada beberapa masih banyak yang di luar kota gitu. Kalau yang di Jakarta saya juga nggak hafal siapa yang di Jakarta. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sempat, kalau nggak masalah. Bapak Ibu bisa join juga di Zoom. Karena hari Minggu nanti itu saya memang tergerak untuk membuat ibadah kebaktian, ibadah kebangunan rohani, ya. KKR, ya seperti itulah. Lebih kepada pemulihan, ibadah pemulihan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu rindu untuk dipulihkan, mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu yang selama ini belum diperoleh setiap minggu, silakan join di Zoom juga. Apakah pasti dipulihkan? Pasti dipulihkan. Karena yang memulihkan bukan saya kok, Tuhan yang memulihkan. Tinggal Bapak Ibu bekerja sama dengan baik, dengan hadirat Tuhan, beres semuanya. Ya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca Hakim-Hakim pasal yang kelima, ini kan panjang nih. Puji Tuhan ya, setelah saya bolak-balik baca, saya mendapatkan lumayan ada 2 atau 3 pesan moral yang ada di satu perikop ini. Yang spesifik ya, yang bukan mirip-mirip. Jadi saya tidak akan ajak Bapak Ibu baca semua. Tapi saya akan ajak Bapak Ibu baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga saja. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya hari ini coba selipin pakai lagu-lagu gitu kayak ada instrumen-instrumen gitu. Kedengeran gak instrumennya? Piano gitu loh, gak kedengeran ya? Gak kedengeran ya? Oh, saya gedein dikit deh. Nah, maksudnya biar Bapak Ibu gak sepi banget gitu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu gak tidur ya. Enggak lah ya. Orang kita sebentar langsung. Oke, kita baca ya Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan nyanyian Deborah. Ya, kita baca dulu. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Kayaknya belum semua nih. Saya pengen Bapak Ibu sekarang nyanyian Deborahnya ganti dengan nyanyian saya.
Ya, nyanyian saya. Kita baca dari mulai yang pertama, kata Deborah saya, ganti saya, Barak bin Abinoam, dan teman-teman di BW. Oke? Jadi contohnya gini, nyanyian saya. Pada hari ini bernyanyilah saya dan teman-teman di BW demikian. Karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingaku ya pemuka-pemuka, kalau aku mau menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allahku. Bisa Bapak Ibu, kita coba ya sama-sama ya. 1, 2, 3, nyanyian saya. Pada hari ini bernyanyilah saya dan teman-teman di BW demikian. Karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingaku ya pemuka-pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau orang yang disebut pahlawan dalam perang adalah orang yang suka rela. Katakan suka rela Bapak Ibu. Iya. Saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah pahlawan-pahlawan fajar. Kenapa? Karena kita selain suka bangun pagi, akhirnya juga suka rela awalnya untuk bangun pagi ya. Bapak Ibu pernah nggak ada yang tanya, kenapa sih kalau orang Kristen tuh apa-apa nyanyi? Jadi nyanyian Deborah ini saya mendapat satu pembelajaran ya Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya atau mungkin Anda bertanya-tanya. Ini di BW ini selalu nyanyi dulu satu lagu. Kenapa sih? Mungkin ada yang habis abunanya memang suka nyanyi. Enggak Bapak Ibu. Nyanyian satu lagu pujian lalu kadang-kadang ada diakhiri dengan pujian di akhir. Karena ini Bapak Ibu, alasannya ini. Kita ini sebagai orang percaya harus memiliki pandangan bahwa nyanyian rohani atau puji-pujian adalah sebuah ungkapan syukur dan pernyataan iman kita kepada yang kita sembah. Itu yang pertama. Sebagai apa? Ungkapan syukur dan pernyataan iman. Makanya kalau nyanyi gak sungguh-sungguh, pasti rasanya beda. Iman juga gak akan bangkit. Contoh misalnya, walaupun hanya sekedar inilah yang ku renung, bukan yang inilah yang ku renungkan. Ya bukannya kayak begitu-gitu juga gitu. Sampai gelombangnya itu sampai semua goyang-goyang kayak 7,5 skala Richter. Cuman pernyataan iman, ungkapan rasa gitu loh. Ya, seakan-akan gini, dunia ini, hidup ini cuma milik saya dan Tuhan, yang lain numpang. Seperti itu kalau saya nyanyi Bapak Ibu, buat Tuhan. Tuhan saya mau nyanyi. Yang lain numpang. Ya tapi kan yang lain juga punya pemikiran yang sama. Aku juga mau nyanyi buat Tuhan. Ya, nyanyian rohani atau pujian juga merupakan apa? Penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan kepada Tuhan yang sudah banyak menolong saudara dan saya. Betul kan? Saya nyanyi karena apa? Karena dia banyak menolong saya Bapak Ibu. Tuhan banyak menolong hidup saya. Bagaimana dengan Anda? Saya percaya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Adalah pribadi yang selalu menolong saudara dan saya. Nyanyian rohani juga dan pujian juga merupakan apa? Pengingat ketika kita mengasihi Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bisa mengalahkan pergumulan bersama dengan Tuhan. Iya. Tanpa ada nyanyian rohani dan pujian, orang mah lupa Bapak Ibu. Contoh aja. Dia gak ke gereja. Tiba-tiba dia dengar lagu hari ini. Emang hari ini hari apa ya? Oh hari Minggu ya? Iya. Kan kadang-kadang suka begitu. Ada banyak fungsi nyanyian rohani dan pujian itu.
Ya. Lalu nyanyian rohani dan pujian itu bicara tentang apa sih Bapak Ibu? Cara ampuh untuk menolong kita, mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Ketika dunia mencoba menarik dengan segala kesibukannya, membuat kita sibuk, membuat kita nggak fokus, membuat kita menjadi orang-orang yang sulit sekali untuk berkembang secara rohani, secara pelayanan. Makin dia dengar lagu dunia, makin jauh dia dari Tuhan. Percayalah, anak-anak tuh bukannya nggak boleh dengar lagu dunia, boleh-boleh aja kalau buat sekedar untuk wawasan ya, supaya kalau temannya di sekolah nanya ngomong, tahu kan lagu ini? Tahu. Tapi bukan berarti lagu itu melekat. Karena kalau lagu itu tidak melekat, nyanyian rohani maksud saya, bagaimana dia bisa melekat hatinya dengan Tuhan? Melekat itu seperti apa sih Abuna? Terngiang di kuping. Lagi tersenandung lagi masak. Memang ini tidak keluar kata-katanya. Beda rasanya daripada sama rasa gini. Yang nanti diingatnya langsung masa-masa lagi melo-melo. Daun semangka berdaun buah semangka berdaun sirih lah. Buah semangka berdaun kelor lah, zaman-zaman lagu Bruri Peso 5. Mungkin Bapak Ibu masih ingat atau udah lupa? Ya, masih ingat ya? Zaman semut jadi video klip lah. Itu zaman Abu Mesak, semut jadi video klip. Semut merah maksudnya. Pada masa di sekolah. Ya. Lalu nyanyian rohani dan pujian juga merupakan cara yang benar untuk menghadapi kekhawatiran dan tetap merasakan damai sejahtera. Ketika khawatir, aduh suami saya marah gak ya? Duh, saya diceraiin ya sama istri saya. Aduh, papa mama kayaknya bakal tabok saya nih. Langsung nyanyi apa Bapak Ibu? Satu-satunya yang ku andalkan. Kan gak mungkin nyanyi lagu berulang kali ya. Gak ada solusinya. Walaupun lagu itu bukan lagu buruk ya Bapak Ibu. Tapi maksud saya adalah mari kita harus menyadari. Kenapa sih kalau orang Kristen itu kok nyanyi-nyanyi terus sih? Jangan ada kita jawaban dari sononya kayak gitu Pak. Nggak bisa. Kita harus ngomong. Anda mau tahu nyanyian itu seperti apa? Ada nyanyian, ada Tuhan di mulut kita. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Ada nyanyian rohani di mulutku. Ada Tuhanku di mulutku. Iya. Saya yakin orang-orang yang suka nyanyi nyanyian rohani, mulutnya pasti nggak akan ember. Gak akan ngomong sembarangan. Karena gak mungkin dari satu sumber itu keluar air yang pahit dan juga air yang manis. Kalau sumbernya air yang manis, dia akan manis terus. Makanya tadi pujian tadi kan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Masa kita ngomong biarlah pahit kau dengar Tuhan. Kok kau nyanyi lagu pahit sih? Orang hidupku pahit banget rasanya kan. Gak gitu juga ya Bapak Ibu. Sepahit-pahitnya hidup kita tidak melebihi pahitnya kopi hitam tanpa gula. Oke, katakan sama-sama dengan saya. Sepahit-pahitnya hidup saya tidak melebihi pahitnya kopi hitam tanpa gula. Oke. Ya biar Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu pas minum kopi hitam, kok pahit? Ini pahit atau pahit kopi atau kenyataan hidup saya? Nah, kalau cuma merasa kopi pahit ya, kenyataan hidup Bapak dan Ibu tidak sepahit itu ya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Deborah ini adalah sebuah nyanyian, itu sebuah budaya ya, sebuah hal yang bisa dilakukan ketika Tuhan melepaskan saudara dan saya dari kecanduan-kecanduan yang ada di dunia ini. Apapun itu bentuknya. Ketika Tuhan itu membuat mulut kita ini yang tadinya kotor menjadi bersih. Bagaimana Tuhan mampu untuk membuat kita berhenti dari perbuatan-perbuatan yang kasar. Berhenti dari perasaan yang takut. Bahkan
membuat kita mampu bangkit dan diubahkan menjadi pribadi yang matang akan roh. Roh apa? Roh Kudus. Itu nggak ada yang bisa kita buat selain kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Iya. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memuji menyembah Tuhan. Selain memang kita memberikan hidup kita sebagai pujian penyembahan yang layak bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun sedang Bapak Ibu alami dalam hidup ini, baik sukacita maupun tekanan berat, ataupun mungkin kemarin karena beberapa hari kayak ditegur terus ya di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, Hakim-Hakim pasal yang keempat. Itu semua bukan teguran untuk menyudutkan Bapak Ibu. Enggak. Ya. Itu semua adalah satu cara Tuhan untuk merangkul kembali. Jadi kalau buat nyanyi, ya paling bagus ya kita perlu menyediakan waktu khusus untuk menyanyikan sebuah pujian. Kapan? Selain hari Minggu di gereja, selain mesbah doa di tiap malam bersama dengan keluarga, atau Anda ketika lagi di kantor, lagi buka helm kayak Pak Musa Lembang tuh di pertambangan, buka helm, kipas-kipas sambil nyanyi lagu. Jangan lelah bekerja di pertambangan. Aku kerja bersama Tuhan. Amin Pak Musa. Iya, beliau kan di pertambangan nikel ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi nyanyian adalah cara untuk mengobati luka supaya iblis tidak bisa masuk. Mari, jangan lupa juga ada waktu yang tepat untuk kita bisa menaikkan pujian, yaitu setiap Senin sampai Jumat bersama-sama di BW Bapak Ibu ya. Setiap pagi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menutup di Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu, sama-sama kita baca. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Anda setuju dengan saya? Anda setuju dengan ayat firman Tuhan ini? Kalau Anda tidak setuju, perlu dipertanyakan dalam hati begini. Apakah Tuhan gak pernah baik buat saya? Sekalipun misalnya Anda coba pilah-pilah, menurut saya kebaikan Tuhan tak terkira dibandingkan kebaikan kita buat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita ulangi lagi ayat ini, lalu kita sama-sama berdoa. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Pejamkan mata Bapak Ibu. Kita satu di dalam doa. Hari ini terima kasih Tuhan. Selama ini mungkin kadang-kadang kami juga tidak tahu kenapa kami harus bernyanyi ketika kami beribadah. Bagaimana Tuhan selalu memberikan kepada kami pertolongan, pembelaan. Engkau terlalu baik buat kehidupan kami. Hamba bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan kalau kehidupan kami masih belum menjadi nyanyian yang indah. Keberadaan setiap kami, pribadi lepas pribadi, belum bisa menjadi nyanyian indah di tengah-tengah keluarga, anak-anak, orang tua.
lebih sering jadi nyanyian sumbang, amarah, kedengkian, kecemburuan, kebencian. Ampunilah dosa kesalahan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi nyanyian yang indah, yang selalu mengisi hidup kami. Berkat-berkat-Mu seperti aransemen alunan nada yang selalu memperlengkapi langkah hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami jarang nyanyi juga, Tuhan. Mungkin selama ini kami merasa bahwa nyanyian itu hal yang biasa di gereja. Memang orang Kristen itu pasti nyanyi. Tidak. Nyanyian kepada Tuhan adalah cara yang benar untuk kami menghadapi kekhawatiran. Nyanyian rohani adalah satu sarana mengeluarkan perasaan tertekan dan kesedihan kami kepada Tuhan. Nyanyian rohani dan pujian kepada Tuhan adalah cara ampuh untuk menolong kami, mengarahkan perhatian kami kepadamu ya Tuhan. Nyanyian rohani atau pujian merupakan pengingatku ketika aku mengasihi Tuhan, ketika aku masih bergantung kepada Tuhan, ketika aku bisa mengalahkan pergumulan dan musuh yang mengancamku, namun sekarang aku sudah tidak lagi mengasihi Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Nyanyian rohani dan pujian merupakan pernyataan pengakuan imanku bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dahsyat, layak dipuji, dimuliakan dan ditinggikan dan disembah. Nyanyian rohani dan pujian merupakan penghargaan untuk Tuhan yang selalu menolong aku, sehingga memberiku pekerjaan, membuat orang di sekitarku memiliki rasa belas kasihan dan memberikan aku pekerjaan. Ampuni aku kalau aku terlalu keras kepala dan kalau aku terlalu sombong untuk mengeluarkan suara di mulutku karena suaraku itu jelek. Padahal suaraku jelek tapi aku sombong, Tuhan. Bagaimana kalau suaraku bagus? Mungkin aku perhitungan sama Tuhan. Aku mau nyanyi sama Tuhan kalau Tuhan berkati aku. Bahkan suara jelek aja gak mau nyanyi, Tuhan. Tapi biarlah dengan apa yang ada di BW pada hari ini, kami jadi Kristen nyanyi di gereja itu bukan semata formalitas. Ampuni aku kalau selama ini pengertianku kerdil sekali. Terlalu cetek, memandang rendah pujian penyembahan. Benar ketika engkau menitahkan di dalam hatiku bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang bersekutu dalam roh Tuhan dan kebenaran. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Dan pada hari ini juga kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau telah mengizinkan sesuatu sehingga kami boleh berkumpul semua. Damai sejahtera-Mu ada dalam hati kami. Biarlah keberadaan kami di keluarga adalah nyanyian yang indah. Keberadaan kami di perusahaan nyanyian yang indah. Pelayanan kami nyanyian yang indah. Kami berada bersama rekan-rekan sepelayanan nyanyian yang indah. Bukan nyanyian yang dihindari atau yang tak diindahkan, tapi nyanyian yang begitu indah dan diindahkan dan dinanti. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera, roh takut akan Tuhan, dan kerinduan untuk menyanyi bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Oke Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengumumkan bahwa
hari ini tuh sebenarnya tanggal tepat di mana OIC lahir Bapak Ibu. Yang ketiga tahun. Ini tahun yang ketiga saya dan tim merintis sebuah gereja sampai dipertemukan oleh Tuhan kepada Bu Marta dan Pak Ricardo dan kami mendapat tempat di Pakuan Tower. Ya, Bapak Ibu perlu tahu Pakuan Tower Kota Kasablanka bukan saya dan Abu nih bayar Bapak Ibu. Itu Tuhan yang bayar. Tuhan yang bayar ke Bu Marta sama Pak Ricardo. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, habis ini kami mau lanjut khusus doa untuk 3 tahun OIC. Kalau Bapak Ibu mau melanjutkan aktivitas silahkan, tidak masalah ya. Cuma minta dukungan doanya saja. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang mau barangkali mau ikut doa, cuma doa sebentar, juga boleh, nggak masalah ya, boleh kok ya, karena kan kita satu keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu ada kegiatan silakan ya, silakan. Saya mengucapkan terima kasih hari ini sudah gabung. Besok kita gabung lagi gitu. Tapi kalau pas ada yang mau ikut doa, monggo silakan nggak apa-apa. Ya sudah berkumpul semua ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau minta, oke, baik. Untuk itu terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mohon izin saya harus out dulu, end dulu. Kalau Bapak Ibu mau lanjut masuk lagi silahkan. Tapi kalau untuk yang OIC ya tentu saja harapan saya dan Abuni kita bisa doa sama-sama. Sekali lagi doa ini tidak tertutup bagi siapapun yang mau rindu. Cuman untuk memastikan bahwa menandakan bahwa yang BW-nya sudah selesai, Bapak Ibu saya mohon izin live. Nanti kalau Anda yang mau ikut lagi, silakan join langsung karena setelah live saya langsung buka lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu adalah nyanyian yang indah di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah orang-orang yang dimana Bapak Ibu sekarang bekerja, supaya Bapak Ibu tetap menjadi pribadi yang selalu ingat bagaimana Tuhan selalu berperang, memenangkan dan membela kehidupan Bapak Ibu senantiasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan ada di mulut Bapak Ibu juga. God bless Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan Baik, berkati. shalom. Saya izin ya, kalau ada yang mau gabung lagi, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bunda. Iya, selamat semuanya. Mau lete godang. So, Madihita, Amang Inang, Tuhan berkati. Bye.